Arsenal meraih hasil imbang 2-2 melawan Crystal Palace dalam laga lanjutan Game Week ke-34 Liga Primer Inggris. Hasil ini seolah menegaskan kalau Arsenal tidak lagi punya semangat mengejar Premier League. Padahal di awal musim mereka begitu optimis dan sesumbar bisa memenangkan gelar. Bersaing memperebutkan gelar dengan Arsenal tampaknya jadi hal mudah. Di late game, mereka selalu berantakan dan musim ini Arsenal tampaknya punya catatan lebih buruk dari musim-musim sebelumnya. Starting 11 Moment akan membahas nasib Arsenal yang selalu ngenes di mode late game yang mengakibatkan mereka diambang hat-trick runner-up. Simak selengkapnya. Lima tahun kebelakang Arsenal mencoba membangun sebuah proyek jangka panjang. Mikel Arteta yang ditunjuk pada Desember 2019 dipercaya menjadi otak utamanya. Selama 5 tahun itu pula, Arteta membangun sebuah sistem yang pada akhirnya sanggup membawa Arsenal kembali bersaing di papan atas. Musim 2022-2023, Arteta tampaknya akan segera menikmati musim tersuksesnya bersama Arsenal. Sayang, persaingan melawan Manchester City yang ditangani Pep Guardiola justru berakhir tragis. Arsenal menyerah dan harus memberikan trofi mereka pada City di detik-detik terakhir kompetisi. Musim berikutnya marwah juara masih ada dalam diri Martin Odegaard CS. Hingga memasuki pekan-pekan terakhir musim 2023-2024, Arsenal duduk nyaman di singgasana peringkat pertama. Namun, bak mengulang kisah lama, Arsenal sekali lagi kepleset. City yang semusim itu performanya tidak begitu konsisten akhirnya menggondol trofi yang selama hampir semusim dijaga Arsenal. Cerita kegagalan di 2 musim terakhir membuat banyak pihak menilai bahwa angka 3 mungkin akan menjadi angka keberuntungan Arteta. 2 kali gagal bisa jadi kesuksesan akan datang di percobaan ketiga. Sejumlah pandit dan media pun mengeluh-ngeluhkan Arsenal, menyebut mereka sebagai title contender di musim 2024-2025. Bukan tanpa alasan, Arsenal disebut kandidat juara. Konsistensi pola permainan dan sistem yang dibentuk Arteta selama sekitar 5 musim sudah berhasil membuat Arsenal kembali ditakuti. Terlepas dari trofi, tim ini menjadi salah satu tim tersolid dan cukup sulit untuk ditaklukkan. Adalah konsistensi dan sistem terstruktur yang membuat Arsenal dijagokan bakal juara di musim 2024-2025. Mikel Arteta sendiri cukup pede melihat skuadnya di awal musim. Bahkan saat pramusim, mantan gelandang Everton dengan pedenya bilang bahwa Arsenal akan memenangkan Premier League. Otakku mengatakan kalau kami akan mengangkat trofi Premier League. Itulah yang otakku pikirkan, dan aku mau mengikuti otakku dan perasaanku. Itu ambisiku, visiku. Semoga kami bisa mendapatkannya, kata Arteta di momen pramusim Arsenal kemarin. Ketika melihat Liverpool di bawah Arne Slot yang begitu konsisten, perhatian semua orang langsung berpindah ke klub asal Merseyside. Semua menyebut Liverpool akan menjuarai Premier League, namun tidak demikian dengan Arteta. Bahkan ketika Liverpool sangat sulit dilengsarkan, Arteta tetap yakin timnya bakal mengkudeta Liverpool. Akhir Februari lalu, Liverpool dalam posisi unggul 11 poin atas Arsenal. Ketika Arsenal sedang dilanda krisis cedera, lawan yang mereka hadapi kala itu adalah Nottingham Forest, yang mana tim ini adalah salah satu pesaing 3 besar, sekaligus satu-satunya tim yang bisa membuat Liverpool kerepotan. Tapi, ketika semua orang bilang sudah tidak ada harapan, Arteta menolak memberikan trofi ke Liverpool. Aku tidak mau berhenti, langkai dulu mayatku. Kalau kami tidak bisa, aku pulang. Secara hitung-hitungan kami masih bisa. Kami masih dalam permainan, kami harus memainkan setiap pertandingan dengan baik, kata Arteta ketika ditanya apakah masih ada harapan timnya juara atau tidak. Di tengah kompetisi yang sangat padat, juara bisa ditentukan dari siapa yang sanggup menjaga fisik dan mental sampai detik terakhir. Late game menjadi aspek penting dari setiap permainan. Karena di momen-momen akhir inilah, hasil akhir sebuah kompetisi biasanya ditentukan. Beruntung bagi Liverpool karena late game bukanlah spesialisasi Arsenal.
2 musim terakhir mereka dipecundangi City di fase-fase akhir kompetisi. Sekarang, ketika kesempatan itu datang sekali lagi, Arsenal lagi-lagi membiarkan rivalnya tersenyum karena makin dekat dengan gelar EPL. Arsenal dipertemukan dengan Crystal Palace pada game week ke-34. Harapan untuk setidaknya menunda pesta juara Liverpool sebetulnya masih ada. Namun sayang, tim ini kumat-kumatan. Arsenal ditahan Palace, padahal rival sekotanya sedang dalam performa buruk setelah tidak pernah menang di 4 laga terakhir. Optimisme dan semangat Arteta yang muncul di awal musim, bahkan sampai bulan Februari juga tiba-tiba luntur. Arteta dan Arsenal seakan sudah menyerah. Secara hitung-hitungan mungkin masih ada harapan, namun Arteta mungkin akhirnya sadar bahwa mengejar Liverpool adalah kesia-siaan. Sayangnya, hasil imbang lawan Palace bukan cuma soal mengejar Liverpool. Arsenal barangkali lupa kalau Manchester City adalah jagonya late game. Ketika jarak 12 poin dengan Liverpool hampir tak mungkin dipangkas, Arsenal lupa kalau City yang berlari kencang kini mengintai dengan margin hanya 6 poin di belakang. Musim lalu, Arsenal kepleset di detik-detik terakhir. Musim ini kalau sampai kejadian lagi, maka bukan cuma gelar yang hilang, tapi tempat duduk nyaman mereka di urutan kedua. Tapi tempat duduk nyaman mereka di urutan kedua juga bisa kena kudeta. Laga selanjutnya adalah melawan Bournemouth, dan kalau Arsenal lupa, tim asuhan Andoni Iraola adalah tim pertama yang memberikan Arsenal kekalahan di Premier League musim ini. Bisa dibilang, musim 2024-2025 adalah musim yang lebih buruk dari 2023-2024 bagi Arsenal. Musim ini mereka sudah imbang 13 kali. Di mana catatan tersebut hanya kalah dari Everton yang imbang 14 kali. Sementara itu Arsenal kehilangan sekitar 18 poin, lebih banyak dari total poin yang hilang di 2 musim sebelumnya, yakni 17 poin. Banyak orang mungkin melihat bahwa Arsenal memang tidak bermental juara. Namun terkhusus musim ini, sejatinya ada sebuah alasan logis kenapa mereka tampil lebih buruk. Mungkin Arsenal sudah lelah mengejar Premier League, dan kini justru mengejar Liga Champions yang lebih realistis. Kita tahu Arsenal baru bersuka cita setelah mengulang nostalgia mereka 19 tahun lalu, menendang Real Madrid yang merupakan King of UCL dari kompetisi paling bergengsi Eropa ini. Arsenal praktis melangkah ke semifinal, 2 langkah lagi sebelum akhirnya menggenggam si kuping lebar. Mikel Arteta tidak mengakui kalau dirinya menyimpan kekuatan demi partai besar melawan PSG. Namun dari komentar serta apa yang terlihat di lapangan, Arteta mungkin mulai berpikir kalau Liga Champions pertama musim ini lebih realistis ketimbang Premier League pertama sejak musim 2003-2004. Kalau dilihat-lihat, jalan menuju final Liga Champions memang lebih realistis ketimbang jalan menuju trofi Premier League. Arsenal cuma perlu mengalahkan PSG dalam partai 2 leg, untuk kemudian menundukkan Inter atau Barcelona di laga tunggal final. Skenario ini terasa lebih mudah dibanding harus bersaing melawan Liverpool yang sudah unggul 12 poin dan selalu konsisten meraup poin demi poin. Sayangnya, jalan menuju trofi UCL tidaklah mudah. PSG asuhan Enrique adalah super tim yang sangat sulit ditaklukkan. Barcelona sementara itu menjadi tim paling produktif di Eropa. Di sisi lain, Inter menjadi salah satu tim dengan pertahanan paling sulit ditembus di Eropa. Itulah dia pembahasan mengenai Arsenal yang selalu bernasib ngenes di late game. Menurut Football Lovers sendiri, apakah pilihan Arsenal memprioritaskan Liga Champions dan pasrah di Premier League sudah tepat? Komen di bawah ya. Like videonya kalau kalian suka, share kalau kalian rasa bermanfaat, subscribe channel Starting 11 Moment untuk mengikuti informasi-informasi terbaru dan menarik seputar sepak bola setiap harinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.